Top 3 DA7 tampil di TV tiap minggu. Tapi kaget nggak kalau aku bilang, rumah asli April di Cirebon ternyata cuma begini doang. Nggak ada gerbang mewah, nggak ada ruang tamu besar, hanya gang sempit, rumah sederhana, dan orang tua yang masih berjuang. Gimana bisa dari rumah sekecil ini lahir penyanyi dengan suara sebesar itu? Stay sampai habis, kita bongkar sisi lain April yang nggak pernah kalian lihat di TV. Di layar kaca, kita lihat panggung megah, lampu warna-warni, tepuk tangan penonton, dan nama April diteriakkan jutaan orang. Finalis DA7, Top 3, busana berkilau, make up sempurna, seolah hidupnya sudah berada di puncak mimpi. Tapi bagaimana kalau aku bilang, semua gemerlap itu berawal dari sebuah gang sempit di Cirebon, dari rumah yang bahkan mungkin tidak akan kamu lirik kalau lewat begitu saja. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada pilar megah, tidak ada garasi mobil mewah. Hanya dinding cat yang mulai pudar, teras sempit, dan kursi plastik yang setia menemani obrolan sederhana keluarga kecil. Malam ini kita tidak hanya bicara soal suara emas di atas panggung, kita akan masuk ke kehidupan asli seorang gadis yang lahir dari keluarga biasa, yang mimpinya terlalu besar untuk ukuran rumahnya. Bagaimana rasanya terkenal satu Indonesia, tapi tetap pulang ke rumah yang sama, kamar yang sama, atap yang masih bocor saat hujan turun. Bertahan dengan kesederhanaan di tengah godaan gemerlap dunia hiburan. Jangan kemana-mana. Dalam beberapa menit ke depan, kamu akan melihat sisi April yang tidak pernah ditunjukkan kamera studio. Air mata yang tidak tertangkap sorotan lampu, doa-doa lirih di ruang tamu sempit, dan perjuangan orang tua yang diam-diam menjadi fondasi semua mimpinya. Nama April sekarang sudah akrab di telinga jutaan penonton. Setiap minggu, kita menyaksikannya berdiri percaya diri di tengah panggung DA7, diselimuti sorotan lampu yang membuat segalanya tampak sempurna. Tapi ada satu hal yang bikin warganet kaget sampai berkali-kali nonton ulang videonya. Rumah asli April di Cirebon. Bukan rumah tipe artis, bukan rumah dengan desain Instagramable, bukan juga rumah 2 lantai dengan balkon cantik. Yang ada justru rumah sederhana di ujung gang yang catnya perlahan mengelupas dimakan waktu. Di balik pintu kayu yang sudah sedikit kusam itulah, seorang finalis top 3 menghabiskan bertahun-tahun hidupnya. Di ruang tamu kecil yang cuma muat beberapa kursi dan lemari tua itulah, mimpi yang hari ini kita tonton di TV mulai dirajut. Bayangkan, dari tempat sesederhana itu, lahir suara yang mampu membuat studio sunyi mendadak hening, juri terdiam, penonton merinding. Malam ini, kita akan bongkar seluruh cerita di balik rumah yang bikin kaget ini. Bukan untuk mengundang rasa iba, tapi untuk menunjukkan betapa jauhnya perjalanan seorang anak kampung yang menolak menyerah pada keadaan. Kalau kamu pikir kesuksesan selalu datang bersama kemewahan, mungkin setelah video ini, pandanganmu akan berubah selamanya. Coba bayangkan ini. Seorang gadis muda bernyanyi di ruang tamu sempit, duduk lesehan di lantai, hanya ditemani speaker kecil dan ponsel jadul yang memutar -1. Suaranya melayang pelan, menembus dinding rumah, terdengar oleh tetangga yang sedang memasak, menidurkan anak, atau sekadar beristirahat setelah seharian bekerja. Tidak ada tata cahaya, tidak ada kamera HD, tidak ada makeup tebal. Yang ada hanya mimpi diam-diam yang setiap malam ia bisikan pada dirinya sendiri. Suatu hari, aku harus berdiri di panggung besar itu. Sekarang, mimpi itu sudah jadi nyata. April bukan lagi sekadar gadis kampung yang menyanyi di acara hajatan. Ia berdiri di panggung DA7, disaksikan jutaan pasang mata, dan kini masuk top 3. Namun pertanyaannya, bagaimana rupa tempat yang selama ini menjadi saksi latihan vokal, tangisan, dan doanya? Seindah panggung yang kita lihat di TV, atau justru berkebalikan? Begitu sederhananya sampai bikin kamu nggak percaya kalau ini rumah seorang finalis nasional? Di video ini, kita akan mengajakmu kembali ke titik nol April. Ke rumah yang mungkin lantainya belum semuanya keramik, yang atapnya pernah bocor, yang ruang tamunya terlalu kecil untuk menampung besarnya mimpi penghuninya. Pastikan kamu nonton sampai akhir, karena di sanalah kamu akan mengerti kenapa suara April tidak hanya kuat, tapi juga penuh rasa. Setiap kali April melangkah ke panggung, semuanya terasa sinematik. Gaun indah, riasan sempurna, senyum percaya diri, suara menggelegar. Kamera mengikutinya dari berbagai sudut.
sorotan lampu memanjakannya, dan seluruh studio berdiri memberikan tepuk tangan. Tapi begitu semua itu selesai, ketika lampu padam dan kamera dimatikan, ada satu tempat yang selalu ia rindukan. Rumah kecil di Cirebon yang bahkan mungkin tidak bisa menampung semua kru televisi kalau datang bersamaan. Di balik top 3 DA7 yang kita banggakan, ada sosok ayah yang berangkat pagi pulang malam demi dapur tetap mengepul. Ada ibu yang diam-diam menahan lelah sambil terus mendoakan putrinya, meski kaki pegal seharian berdagang kecil-kecilan. Ada adik yang mungkin sering meminjam kamar April karena rumah mereka tidak punya banyak ruang. Dan semua itu terbungkus rapi di dalam satu rumah sederhana yang hari ini akan kita lihat lebih dekat. Malam ini, kamu tidak hanya akan menyaksikan rumah artis seperti di konten-konten glamor lainnya. Kamu akan menyaksikan kenyataan apa adanya. Tembok yang mulai kusam, teras mungil, dan ruang tamu yang pernah menjadi studio latihan sekaligus tempat keluarga menahan cemas menunggu pengumuman hasil voting. Inilah kisah yang akan mengubah cara kamu memandang kata sukses. Top 3. 2 kata yang terdengar megah, berat, dan penuh prestise. Apalagi jika disandingkan dengan nama ajang pencarian bakat sebesar DA7. Banyak yang mengira, begitu seorang peserta menembus posisi itu, hidupnya langsung berubah total. Rumah baru, barang-barang baru, gaya hidup baru. Tapi kalau kamu melihat tempat tinggal asli April di Cirebon, kamu mungkin akan terdiam sejenak. Bukan karena kemewahannya, tapi justru karena kesederhanaannya yang begitu membumi. Rumah itu tidak punya fasad yang rumit, tidak punya pilar-pilar tinggi, bahkan mungkin tidak punya halaman luas untuk parkir banyak mobil. Hanya sebuah rumah yang terlihat seperti rumah kebanyakan orang di kampung-kampung Indonesia. Kecil, padat, hangat, dan syarat cerita. Dari sini, seorang anak perempuan berangkat dengan segala keterbatasan. Membawa suara dan mimpi, berharap suatu hari bisa sedikit mengubah nasib keluarga. Malam ini, kita akan masuk ke dalam rumah itu. Kita akan melihat sudut-sudut yang selama ini hanya menjadi latar doa. Tempat April pertama kali berlatih. Tempat orang tuanya menangis diam-diam. Tempat tetangga berkumpul menonton penampilannya di TV. Jika kamu siap menyaksikan bagaimana mimpi besar bisa tumbuh di tempat yang sangat sederhana, jangan skip video ini sedetik pun. Ada gang kecil di Cirebon yang mungkin tidak akan pernah muncul di brosur wisata. Gang yang terlalu sempit untuk dilalui mobil, yang dindingnya penuh bekas tangan anak-anak, yang lantainya sudah ribuan kali dilewati sandal jepit para tetangga. Di ujung gang itulah, berdiri rumah yang hari ini jadi perbincangan warganet. Rumah asli April, finalis DA7 top 3. Banyak yang mengira, begitu terkenal, ia pasti tinggal di tempat yang wah. Namun begitu kamera masuk, yang tampak justru rumah biasa, dengan furnitur seadanya, dan ruang tamu mungil yang penuh kenangan. Malam ini, kita akan menyusuri gang itu bersama. Bukan sekadar untuk ke poin rumah seorang publik figur, tapi untuk memahami satu hal penting, bahwa lebar atau sempitnya jalan menuju rumah tidak pernah bisa mengukur seberapa lebar mimpi penghuninya. April tumbuh di lingkungan yang mungkin jauh dari kata mewah, tetapi justru di sana, ia belajar arti kerja keras, kesabaran, dan bersyukur. Dari gang ini, ia berangkat menuju panggung nasional, membawa nama keluarga dan daerahnya. Jika kamu pernah merasa minder karena tinggal di gang sempit, di rumah kontrakan, atau di tempat yang jauh dari kata ideal, kisah ini mungkin akan jadi cermin yang menenangkan. Tonton sampai akhir, dan lihat bagaimana gang kecil ini justru mengantarkan salah satu talenta besar ke panggung terbesar dalam hidupnya. Bayangkan sebuah ruang tamu yang kecil, dengan tembok yang mulai dipenuhi noda waktu. Di pojoknya ada lemari tua. Di atasnya tersusun beberapa piala dan piagam, yang mungkin dulu tidak pernah dibayangkan akan menghiasi rumah ini. Disinilah, setiap malam tayang DA7, satu keluarga berkumpul di depan televisi mungil. Disinilah, jantung rumah berdetak lebih kencang, menunggu apakah nama April akan kembali dipanggil untuk naik ke panggung minggu depan. Ruang tamu ini bukan sekadar tempat menerima tamu, tapi juga saksi bisu air mata, tawa, dan doa yang tak pernah putus. Sekarang piala-piala itu mulai bertambah. Foto-foto April di panggung besar mulai menempel di dinding.
Namun lantai ruang tamu itu masih sama. Kursinya masih sama, lemari kayunya masih sama. Malam ini kita akan mengajakmu masuk ke ruang yang menjadi saksi perjalanan seorang anak menuju top 3 DA7. Kita akan melihat betapa sederhana tempat ini dan betapa kontrasnya dengan panggung megah yang selama ini kita tonton. Dari sini, kamu akan mengerti bahwa tidak semua yang kecil itu sepele. Kadang, justru di tempat yang paling sederhana, lahir doa-doa paling kuat yang mampu menggetarkan langit. Dan mungkin setelah menonton ini, kamu akan melihat ruang tamu rumahmu sendiri dengan cara yang berbeda. Kita sudah sering melihat kamera mengikuti langkah selebritas, masuk ke rumah-rumah megah mereka, menyorot tiap sudut interior yang dirancang oleh desainer ternama. Tapi kali ini berbeda. Kamera akan masuk ke sebuah rumah sederhana di Cirebon, yang pintunya mungkin sudah berkali-kali diganti karena dimakan usia. Rumah yang lantainya pernah retak, yang atapnya pernah bocor, yang dapurnya mungkin masih memakai kompor sederhana. Ini bukan rumah setting sinetron, bukan juga rumah hasil properti developer. Ini adalah rumah asli April, gadis yang hari ini berdiri di barisan top 3 DA7. Saat pintu itu dibuka, kamu tidak akan menemukan kemewahan. Yang kamu temukan adalah kehangatan, sapaan orang tua yang polos, senyum tetangga yang bangga, dan suasana kampung yang apa adanya. Malam ini, kita akan melihat bagaimana rasanya membawa nama besar di panggung nasional, tapi tetap pulang ke rumah yang sama seperti sebelum semuanya dimulai. Kita akan mendengar cerita tentang latihan vokal di tengah rumah yang sempit, tentang berhemat demi ongkos audisi, tentang pilihan untuk tetap tinggal di rumah ini, meski sorot kamera sudah mengikuti kemanapun ia pergi. Kalau kamu pernah bertanya, benarkah masih ada artis yang hidup sederhana? Video ini mungkin akan menjadi jawabannya. Ada kalimat yang sering kita dengar, mimpimu harus lebih besar dari takutmu. Tapi bagaimana kalau mimpimu ternyata juga jauh lebih besar dari rumahmu sendiri? Itulah yang dialami April. Di atas panggung DA7, suaranya memenuhi seluruh ruangan, menggema sampai ke rumah-rumah penonton. Tapi di kehidupan nyata, langkahnya setiap hari hanya menyusuri gang kecil, masuk ke rumah yang luasnya terbatas, dengan kamar yang mungkin tidak cukup besar untuk menampung semua angan-angan yang ia simpan sejak kecil. Malam ini, kita akan mempertemukan dua dunia itu, dunia panggung yang luas dan dunia rumah yang sempit. Kita akan melihat bagaimana seorang gadis bisa tetap bersyukur meski pulang ke tempat yang sama sederhananya, bahkan setelah merasakan tepuk tangan ribuan orang. Kamu akan diajak melihat sudut-sudut rumah yang menjadi saksi bisu saat ia berkali-kali gagal audisi, lalu bangkit lagi. Saat ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena takut mengecewakan orang tuanya. Bila kamu pernah merasa mimpimu kebesaran untuk hidup yang kamu jalani sekarang, jangan jauh-jauh, tinggal di sini. Tonton kisah April sampai selesai dan lihat bagaimana ia memeluk mimpinya erat-erat tanpa pernah malu pada rumah tempat ia berasal. Sebelum namanya diteriakkan juri, sebelum ia dipuji sebagai salah satu suara terbaik di DA7, sebelum jutaan mata menatapnya di layar kaca, April hanyalah seorang anak dari keluarga sederhana di Cirebon. Ia bangun di pagi hari di kamar kecil yang mungkin tidak pernah tersentuh dekorasi mewah, membantu orang tua, lalu menyanyi kapanpun ada kesempatan. Kamar itu, rumah itu, gang itu, semuanya adalah titik nol yang jarang sekali tersorot kamera. Dunia hanya melihatnya mulai dari momen ia berdiri di panggung, padahal perjalanan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum itu. Di video ini, kita akan mengajakmu pulang bersama April, kembali ke titik nolnya, melihat bagaimana rasanya memegang mikrofon mahal di panggung besar, lalu beberapa hari kemudian kembali memegang sapu di rumah, membantu ibunya membersihkan lantai yang sama yang dulu sering menjadi tempat ia latihan. Kita akan menyimak cerita orang tuanya, memotret suasana rumah yang jauh dari kesan glamor, dan merasakan sendiri kontras yang mungkin akan membuatmu terdiam. Jika kamu ingin tahu seperti apa wujud perjuangan yang selama ini hanya disebut sekilas di TV, jangan berhenti di detik ini. Karena sebentar lagi, kamu tidak hanya akan melihat rumah April, kamu akan melihat akar dari segala hal yang membuatnya berdiri sekuat hari ini.